Hello, hi guys. So I hope you have a great day today. Happy Saturday for me right now. In the time zone here right now is a happy Saturday. So I hope you have a great day today. So wherever you go, just be happy also, alright? Okay, pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa keluaran yang ke-27. Okay, today Injil will recite about the Exodus on chapter 27. Okey, iaitu mengenai mezbah korban bakaran. Mengenai mezbah korban bakaran. Okay? Mengenai mezbah dan juga korban bakaran. Okey, pada firman Tuhan yang pertama, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya. Tetapi mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduk pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu haruslah seiras dengan mezbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kuali tempat menaruh abunya dan sodok-sodok dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan pembaraan-pembaraannya, semuanya pemberkasnya, itu harus kau buat dari tembaga. Okay? Haruslah engkau membuat itu dan kisi-kisi yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Ada 4 mezbah, okay? Dan setiap mezbah sudutnya mempunyai bentuknya seperti tanduk. Okay? Bentuknya seperti tanduk. Okay? Haruslah engkau memasang jala-jala itu dari bawah jala mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Ini adalah berkaitan, inilah berlainan daripada tabut perjanjian kerana ini adalah mezbah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ini mezbah ini adalah sebagai korban bakaran kepada persembahan kepada Tuhan. Okay. Kedua, pada fasa yang ketujuh, kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam 2 gelang-gelang. Gelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Mengenai pelataran, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus ada 20 dari tembaga, tetapi kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus ada 20 dari tembaga, tetapi kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus ada perak. Ada 2 saja korban bakaran. Dan pada lebar pelantaran itu, pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelantaran itu iaitu bahagian muka pada sebelah timur harus ada 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Pada fasa yang ke-15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah disambungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta. Lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta.
dari linen halus yang dipental benangnya dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabutan untuk segala perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelatarannya semuanya harus dari tembaga. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan itu, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah satu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Begitulah adat, istiadat bagi orang Israel daripada turun-temurun, iaitu menyediakan mezbah korban bakaran. Menyediakan mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Okay? Dan mezbah itu haruslah, mezbah korban bakaran adalah berlainan daripada tabut perjanjian. Okay? Mezbah adalah seperti 4 segi dan di setiap hujung mezbah itu adalah ada bentuknya seperti tanduk. Okay? Dan perlu dicalik di setiap 4 tanduk tersebut. Okay? Itu adalah tradisi turun-temurun bagi orang Israel, dan semoga Tuhan sentiasa memberkati kita semua. Dan ini adalah salah satu pengajaran yang ataupun ilmu yang baru bagi kita, adalah salah satu sebagai korban bakaran daripada Tuhan. Salah satu cara korban bakaran kepada Tuhan. Begitu sajalah Injil pada hari ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati kita semua dan menyayangi kita semua. Amin.